Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mirza Asel Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sampai saat ini teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih tetap bisa konsisten menjalankan segala aktivitas sehari-hari dengan lancar. Dan semoga pula kita semua dijauhkan dari segala bencana dan musibah. Amin. Bertransaksi di agen Briling tanpa antri, hari libur tetap buka. Buat teman-teman agen Briling pemula yang sekarang sudah memegang EDC MPOS, saya harapkan tetap semangat dalam bertransaksi atau tetap semangat sebagai agen Briling. Karena agen Briling pemula sekarang itu jauh lebih mudah untuk mendapatkan transaksi teman-teman, dibanding saya dahulu ketika masih awal-awal menjadi agen Briling atau menjadi agen Briling pemula. Karena pada waktu itu saya menggunakan EDC konvensional yang menunya cukup terbatas teman-teman. Dan sekarang agen Briling pemula yang memegang EDC MPOS atau EDC Android sangat mudah sekali untuk bisa mendapatkan transaksi atau meningkatkan transaksi, sehingga secara otomatis fee-nya juga meningkat teman-teman. Karena EDC MPOS yang digunakan oleh agen Briling sekarang itu menunya sangat lengkap, sehingga bisa melayani segala kebutuhan masyarakat, baik itu pembayaran ataupun untuk transaksi, baik transaksi transfer ke sesama BRI ataupun transfer ke bank lain. Dari segi menu Briva yang dahulu kami sebagai agen Briling pemula, menu Briva yang biasanya dilakukan untuk isi saldo Shopee, saldo link aja, saldo OVO, dan lain-lain. Sekarang untuk EDC MPOS sudah ada menunya masing-masing, sehingga kita bisa lebih cepat dalam melakukan transaksi Briva karena langsung memasukkan nomor dari masing-masing aplikasi teman-teman. Itulah saya katakan, karena dengan menggunakan EDC MPOS, agen Briling pemula sekarang jauh lebih mudah untuk meningkatkan transaksi dan meningkatkan fee teman-teman. Lalu apa sebenarnya maksud atau kedepannya kalau kita transaksinya sebagai agen Briling pemula makin lama makin meningkat? Terus apa yang kita dapatkan? Jadi gini teman-teman, bertransaksi di agen Briling tanpa antri, hari libur tetap buka. Kalau semisal kita sebagai agen Briling pemula sudah bisa mendapatkan 500 transaksi, dan itu bisa konsisten tiap bulannya, atau bahkan lebih tinggi atau bahkan lebih dari 500 transaksi, maka secara otomatis teman-teman agen Briling pemula sudah masuk ke kelas jawara. Dan apabila kelanjutannya setelah kita menjadi agen jawara dengan menggunakan EDC MPOS yang memang mudah dalam hal pelayanan kepada pelanggan, dengan adanya menu-menu baru, dengan adanya fitur-fitur baru, semua bisa dilayani oleh agen Briling. Jadi setelah kita semakin lama, setelah menjadi agen jawara, pelanggan kita semakin banyak, transaksi kita juga meningkat tiap bulan. Akhirnya transaksi kita tidak terasa per bulannya sudah mencapai 1.500 per bulannya. Transaksi kita sudah sebanyak 1.500 transaksi per bulan, maka secara otomatis kelas kita juga meningkat teman-teman, yaitu kita menjadi agen juragan teman-teman. Dan pada saat itulah kita akan mendapatkan beberapa fasilitas yang secara otomatis akan kita dapatkan setelah kita mencapai kelas agen jawara ataupun agen juragan. Bertransaksi di agen Briling tanpa antri, hari libur tetap buka. Lalu apa saja bang keistimewaannya atau fasilitas tambahannya kalau agen Briling pemula sudah mencapai kelas baik jawara ataupun juragan bang? Jadi gini teman-teman, setelah kita mencapai kelas jawara ataupun juragan, kita berhak seandainya
dengan hanya menggunakan satu mesin EDC kita merasa kesulitan atau merasa kewalahan bahasa Jawanya melayani pelanggan, kita berhak mengajukan untuk mendapatkan tambahan mesin EDC teman-teman. Dan itu pasti dikasih oleh pihak BRI. Langsung saja teman-teman konfirmasi ke PAB ataupun ke kantor unit setempat bahwa teman-teman butuh tambahan alat, yaitu berupa mesin EDC agar bisa lebih melayani pelanggan teman-teman. Dan yang kedua yaitu teman-teman mendapatkan fasilitas tambahan, yaitu bisa mengajukan dana talangan teman-teman. Dan untuk teman-teman yang peringkatnya atau kelasnya di agen jawara, teman-teman berhak mendapatkan dana talangan sebesarnya yaitu paling tidak atau sampai mencapai limit 15 juta teman-teman dalam 1 bulan. Dan itu diberikan kepada agen briling yang sudah mencapai agen jawara tanpa jaminan teman-teman. Dan itu langsung kita bisa mengajukannya melalui aplikasi briling mobile teman-teman sendiri. Dan untuk kelas juragan, teman-teman bisa berhak mendapatkan fasilitas yaitu dana talangan sampai mencapai limit 25 juta teman-teman. Dan itu pun juga tanpa jaminan teman-teman. Itulah istimewanya atau kelebihannya kalau kita sebagai agen briling pemula yang sudah meningkat kelasnya, baik menjadi agen jawara maupun agen juragan. Kita mendapatkan fasilitas tambahan yaitu bisa mendapatkan atau mengajukan dana talangan yang pastinya dana itu bisa kita buat tambahan modal sebagai agen briling. Yang ketiga yaitu kita mendapat ID card teman-teman. ID card ini akan didapatkan oleh teman-teman agen briling yang sudah mencapai kelas jawara ataupun juragan. Ini bukan sembarang ID card teman-teman. Ini adalah kartu brizi yang manfaatnya apabila teman-teman memiliki kartu ID card ini, teman-teman otomatis mendapatkan prioritas pelayanan di kantor unit setempat teman-teman. Apabila teman-teman ingin setor dan membawa ID card ini, teman-teman tunjukkan saja ID card ini, maka teman-teman pasti didahulukan teman-teman tanpa antri teman-teman. Itulah keistimewaan dari agen jawara dan agen juragan, yaitu mendapat prioritas layanan di kantor unit setempat teman-teman. Dan ID card ini bisa kita bawa apabila teman-teman agen briling atau teman-teman paguyuban agen briling di tempat teman-teman mengadakan perkumpulan. ID card ini bisa juga digunakan sebagai tanda pengenal. Dan itu pasti suatu kebanggaan tersendiri kalau teman-teman membawa ID card ini. Teman-teman yang lain pasti sudah melihat, oh itu agen jawara, oh itu agen juragan, begitu teman-teman. Dan keistimewaan lanjutnya yaitu apabila suatu saat mesin EDC teman-teman mengalami error, secepatnya teman-teman mengajukan laporan atau mengajukan konfirmasi kepada PAB pembina teman-teman. Setelah kita membuat laporan ke PAB atau konfirmasi ke PAB, secepatnya pihak PAB yang pembimbing kita akan menganalisa atau mensurvei, mengecek EDC kita. Kalau memang masih layak untuk digunakan, hanya mungkin diservis saja atau dibetulkan. Tapi kalau memang sudah tidak layak digunakan, maka pihak BRI secepatnya akan menggantikan mesin EDC kita sebagai agen jawara ataupun agen juragan. Karena kalau sampai pihak PAB atau pihak BRI telat merespon laporan agen briling tersebut, maka agen briling tersebut akan mengalami kerugian teman-teman karena kehilangan beberapa transaksi, bahkan mungkin ratusan transaksi dalam satu harinya. Dan itu pun akan mengefek ke pihak BRI sendiri. Karena setiap melakukan transaksi agen briling, maka ada admin bank, dan admin bank itu akan dibagi dua antara pihak BRI dan agen briling. Jadi akan secepatnya pihak PAB atau pihak BRI merespon dan menindaklanjuti dari laporan agen briling tersebut teman-teman.
Bertransaksi di agen Briling tanpa antri, hari libur tetap buka. Demikian teman-teman video saya kali ini, semoga ada manfaatnya dan ada yang bisa diambil hikmahnya. Salam buat keluarga, tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.